Oleh sebab itu, Bung Karno sering mengunjungi Banten, atau mungkin sering bolak-balik ke Banten. Bung Karno sedang melaksanakan sholat di masjid bersama dengan ajudannya. Pernah suatu kejadian, Bung Karno sedang melaksanakan sholat di masjid bersama dengan ajudannya. Tiba-tiba seorang pemberontak datang dan menembaknya yang hanya berjarak sekitar 2 meteran dari belakang. Jeder, 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 jeder. Ajudannya tergeletak terluka, tapi Bung Karno masih tetap tegak, tidak terluka sedikit pun. Oh, kalau kamu mau pasti langsung gaya. Oroiso, oroiso, oroiso. Hai lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak karena sudah mengklik video ini. Saya doakan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, kesehatan, serta rizki yang berkelimpahan. Di dalam video ini saya akan membahas tentang hubungan antara Bung Karno dan Banten. Kamu pasti belum tahu kan kalau ternyata dulu Bung Karno itu sering bolak-balik ke Banten. Makanya jangan kemana-mana, tetap setia di sini bersamaku. Check it out. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang juga termasuk salah satu tokoh pendiri bangsa. Bahkan beliaulah yang memproklamirkan kemerdekaan negara ini dari tangan para penjajah. Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemiso Srodiharjo yang merupakan seorang guru keturunan Ningrat, dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai yang merupakan seorang putri bangsawan dari Bali. Orang tuanya ini bertemu ketika ayahnya bertugas mengajar di Bali, lalu diambil mantu sama orang Bali. Kemudian lahirlah Soekarno. Ketika dilahirkan, Soekarno bernama Kusno Sosrodiharjo. Namun karena beliau sering sakit, maka ketika berumur 5 tahun, namanya diganti oleh orang tuanya menjadi Soekarno. Nama ini diambil dari nama seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Kemudian nama Karna itu dengan dialek bahasa Jawa menjadi Karno. Sedangkan awalan Su berarti baik atau mungkin kindahan. Jadi sangat tepat kalau saya yang mengartikan nama Soekarno itu seseorang yang baik dan gagah berani, seperti Bung Karno. Kemudian nama Soekarno ini lebih akrab dipanggil dengan nama Bung Karno. Beliau juga disebut sebagai founding father dan juga putra sang Pajar, yang katanya karena beliau lahir pada waktu Pajar. Tapi saya lebih suka mengartikan putra sang Pajar berarti harapan baru bagi bangsa Indonesia, atau awal kehidupan baru bagi rakyat Indonesia. Oke lor, ada hubungan apa antara Bung Karno dan Banten? Jadi ceritanya itu Bung Karno dulu sering datang ke Banten, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Bung Karno itu sering datang ke Banten. Makanya saya sangat senang bisa menceritakannya di sini. Karena beliau itu merupakan tokoh besar bangsa ini. Seorang tokoh yang sangat berjasa dalam kebebasan negeri ini dari penjajahan dan perbudakan bangsa asing. Dan bahkan banyak pendapat yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Wallahu alam. Salah satu cerita yang sangat santer untuk daerah Banten adalah tentang Bung Karno yang sering datang ke wilayah ujung kulon Banten, yaitu ke seseorang yang bernama Bapak Pelen Dasudin, yang katanya hanya merupakan seorang petani biasa di daerah tersebut. Hanya seorang petani biasa, tapi sering dikunjungi Presiden Soekarno. Coba bayangkan, Bung Karno adalah sosok yang sangat karismatik, sangat dicintai dan dikagumi oleh rakyat. Bahkan pada masanya dulu, kehadirannya itu laksana dewa, yang membawa harapan kesejahteraan bagi rakyat, terutama masyarakat yang berada di pedalaman atau di perkampungan yang merasa sangat tertindas oleh ganasnya penjajahan. Bung Karno itu bahkan mendengar namanya saja rakyat selalu takjub, apalagi kalau cerita-ceritanya. Dan kata-kata dalam pidatonya membuat rakyat merinding karena saking mengagumi kekarismatikan sosok beliau. Terlepas dari kebesaran namanya itu, ternyata beliau sering datang ke Banten untuk mengunjungi Bapak Pelen, yang katanya hanya seorang petani biasa. Sebetulnya siapa Bapak Pelen ini, lur? Sangat luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Jadi begini ceritanya, lur. Bermula dari perjalanan Bung Karno ketika menjelajah ke daerah ujung kulon Banten dengan tujuan Gua Sangyang Sirah. Konon Gua Sangyang Sirah ini adalah tempat pertapaannya Prabu Tajimalela. Kamu tahu nggak Prabu Tajimalela itu siapa?
Ya udah, nanti kamu cek video saya selanjutnya. Konon Gua Sangya Sira ini adalah tempat pertapaannya Prabu Tajimalela, atau juga merupakan tempat petilasannya Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang ingin berziarah ke tempat ini, termasuk juga Bung Karno. Asal mula pertemuan antara Bung Karno dengan Bapak Pelen ini, yaitu ketika Bung Karno tersesat di tengah hutan ketika hendak menuju Gua Sangyang Sirah. Bapak Pelen yang pada saat itu berada di kawasan tersebut, lalu menghampiri Bung Karno dan membantunya untuk mengantar ke tempat yang dituju, yaitu Gua Sangyang Sirah. Dan ternyata Bapak Pelen ini adalah juru kunci ataupun kuncen di tempat itu. Jadi begitu ceritanya lur. Singkat cerita, dari situlah Bung Karno mulai dekat dengan Bapak Pelen. Lalu kemudian Bung Karno berguru kepadanya untuk mengambil ilmu kesaktian. Karena memang Bapak Pelen ini ternyata orang sakti lur. Oleh sebab itu Bung Karno sering mengunjungi Banten, atau mungkin sering bolak-balik ke Banten, yang mana tujuannya yaitu untuk berguru kepada Bapak Pelen. Jadi bisa dikatakan Bapak Pelen ini bukan petani biasa, tapi orang yang luar biasa. Seseorang yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, juga tingkat ketawaduan yang sempurna telah dimiliki oleh beliau. Maka Bung Karno yang merupakan orang besar, orang hebat, mau berguru kepada Bapak Pelen ini lur. Jadi katanya salah satu cucu dari Bapak Pelen ini pernah cerita begini lur. Dulu Bapak Soekarno itu sering kemari dek, cari Aki Pelen. Kalau Aki Pelen lagi di sawah, sering juga Pak Soekarno nyamperin ke sawah langsung. Dan sama Aki suka diajak nyawah bareng, nyangkul bareng. Jadi begitu kabar berita yang saya dapat dari media tentang cerita Bapak Pelen dari cucu kandungnya ini. Dan sejak tahun 1950, konon Bapak Pelen ini sudah sering terlihat oleh penduduk setempat, ngobrol berduaan sama Bung Karno di pematang sawah, bahkan mencakul sawah berduaan sama Bung Karno, tanpa dikawal oleh para ajudannya. Dua tokoh hebat yang sama-sama rendah hati. Menurut cerita, Bung Karno ini diberi beberapa ilmu kanuragan oleh Bapak Pelen, dan juga termasuk benda-benda pusaka. Dan salah satunya adalah sebuah batu seperti arca setinggi 6 cm, dan juga sebuah besi atau besi kuning seukuran 2 cm, yang konon katanya berkhasiat untuk penjagaan diri dari serangan musuh dalam bentuk apapun. Serangan benda tajam, bahkan tembakan peluru sekalipun gak mempan lur. Pernah suatu kejadian, Bung Karno sedang melaksanakan sholat di masjid bersama dengan ajudannya. Tiba-tiba seorang pemberontak datang dan menembaknya yang hanya berjarak sekitar 2 meteran dari belakang. Jeder, 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 jeder. Ajudannya tergeletak terluka, tapi Bung Karno masih tetap tegak, tidak terluka sedikit pun. Oh, kalau kamu pasti langsung gaya. Oroiso, oroiso, oroiso. Dan untuk sekarang masyarakat Banten lebih mengenalnya dengan sebutan Ki Buyut Pelen. Karena beliau merupakan orang sakti, maka makamnya pun menjadi makam keramat yang sekarang banyak orang yang menjarahi. Dan yang berjarah bukan dari masyarakat Banten saja, tapi di luar dari Banten juga banyak. Dan berdasarkan catatan sejarah, Bung Karno pernah beberapa kali datang ke Banten, di antaranya kunjungan Soekarno ke Bayah, Lebak tahun 1944. Kunjungan tersebut dalam rangka pengerahan Romusa di Banten Selatan. Dan 1 tahun kemudian Indonesia merdeka. Pada tahun 1957, Bung Karno berkunjung ke Rangkas Bitung dan beliau juga meninjau irigasi Bendungan Pamarayan. Selain Rangkas dan Serang, beliau juga pernah mengunjungi Kabupaten Pandeglang dan melakukan orasi di sana. Di dalam catatan sejarah, pada bulan Desember 1945, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia yang baru saja merdeka pada kala itu, menyampaikan pidato di hadapan masyarakat Banten di alun-alun kota Serang. Pada awal sambutannya, Bung Karno menyebutkan bahwa Kiai Arsatawil adalah pahlawan besar dari Banten. Karena memang kebanyakan para pejuang dari Banten adalah para kiai dan para santri. Kemudian pasca merebut kemerdekaan pada tahun 1945 itu, Bung Karno menunjuk Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib untuk menjadi residen Banten.
Jadi seperti itulah sepak terjang Bung Karno di Banten, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Adapun di luar dari cerita itu mungkin juga masih banyak, seperti halnya hubungan Bung Karno dengan para tokoh pejuang di Kecamatan Carenang ataupun Binduang sana, misalnya Kiai Waseh dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu punya cerita tentang Bung Karno yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan Banten, silakan ceritakan di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga pada tahu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jadi begitu. Jadi begitu. Jadi begitu. Jadi begitu kabar berita yang saya dapat dari media.